Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Miran Melani dari Prodi Keuangan dan Perbankan, NPM 2102015, semester 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Manusia, Bapak Adi Robit Setiana, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang sumber daya manusia mengenai manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia merupakan pandangan modern untuk apa yang disampaikan oleh pandangan tradisional sebagai manajemen personalia. Meskipun demikian, para ahli sumber daya manusia yakin bahwa manajemen personalia merupakan pandangan tradisional terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang jauh lebih sempit dan lebih berorientasi administrasi. Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan atau aset utama organisasi yang harus dikelola dengan baik. Manajemen sumber daya manusia sifatnya lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan manajemen personalia menganggap bahwa karyawan sebagai salah satu faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif. Atau manajemen personalia lebih menekankan pada sistem prosedur. Menurut Sadili Samsudin, 4 hal yang berkenan dengan manajemen sumber daya manusia adalah 1. Penekanan yang lebih dari biasanya terhadap pengintegrasian sebagai kebijakan sumber daya manusia dengan perencanaan. 2. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi menjadi tanggung jawab manajer khusus, tetapi manajemen secara keseluruhan. 3. Adanya perubahan dari hubungan serikat pekerja manajemen menjadi hubungan manajemen karyawan. 4. Terdapat aksentuasi pada komitmen untuk melatih para manajer agar dapat berperan optimal sebagai penggerak dan fasilitator. Sedangkan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut G.R. Terry adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal sebagai pencapaian tujuan organisasi atau lembaga atau badan usaha. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut G.R. Terry di atas dilihat dari segi sumber daya manusia sebagai 1. Manusia yang bekerja di lingkungan organisasi. 2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan keberadaannya. 3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai model di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensinya secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan keberadaan organisasi. Menurut Robert L. Mathis and Jackson, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Tehani Handoko, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Kedua pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli di atas sama-sama menyoroti perihal sistem dan tujuan. Sebuah manajemen sumber daya manusia yang baik memerlukan sistem atau proses yang terstruktur. Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga harus berorientasi pada tujuan dari perusahaan tempat individu tersebut bernaung. Jangan sampai sebuah manajemen yang dibuat
sejalan atau justru berlawanan dengan tujuan sebuah perusahaan. Menurut Sudarmayanti, manajemen sumber daya manusia berperan dalam menentukan terwujudnya tujuan organisasi. Demikianlah presentasi dari saya mengenai manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.